Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terkadang yang melakukan teror, penyiksaan ataupun perbuatan zalim terhadap Muhammad SAW adalah orang-orang yang dimuliakan di antara mereka, yang notaben memiliki kedudukan yang tinggi di seluruh bangsa Arab. Hal tersebut menyebabkan masuk Islamnya beberapa orang besar dan pemuka mereka, seperti masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib yang dulu beragama dengan agama kaumnya. Akan tetapi ia tidak menyakiti Rasul, bahkan cenderung membela beliau, padahal iman belum sampai pada hatinya. Akan tetapi perbuatan zalim yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Nabilah yang telah menjadikan Hamzah beriman kepada beliau, yaitu saat Hamzah sedang marah, Allah Azza wa Jalla memberinya hidayah kepadanya dan mengokohkannya di atas agama Islam, dan cahaya iman pun telah menyelimuti relung-relung hatinya. Pernah satu ketika saat Abu Jahal melewati Rasulullah SAW di sisi Ka'bah, maka ia pun mulai menyakiti beliau dengan mencaci maki beliau karena tidak suka agamanya dihinakan. Ia berusaha melemahkan Rasulullah SAW, akan tetapi Rasulullah SAW tidak menanggapinya. Budak Abdullah bin Jad'an ternyata mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal dari dalam rumah. Ia juga merasa sangat tersakiti dengan apa yang ia dengar. Secara kebetulan Hamzah lewat waktu itu. Ia menenteng busur panahnya setelah pulang dari berburu. Sudah menjadi kebiasaannya sebelum ia sampai ke rumahnya dan kembali kepada keluarganya, ia berkeliling dengan membawa busur panahnya. Juga ia biasanya melewati lembah-lembah kaum, menghampiri mereka dan berbicara dengan kaum tersebut. Adalah Hamzah, seorang pemuda Quraisy yang sangat dihormati, pemuda yang keras dan kuat di antara kaumnya. Ketika Hamzah melewati budak Abdullah, berkatalah budak tersebut kepadanya, "Wahai Abu Ammarah, kalaulah Anda mendengar apa yang telah dikatakan oleh Abdul Hakam kepada anak saudaramu dari ejekan dan cacian yang dilontarkan kepadanya, pasti akan membuatmu sangat marah." Abu Jahal dapati Muhammad duduk di sini, lalu ia menghina dan mencacinya sampai ia puas. Kemudian ia pergi meninggalkannya, sedangkan Muhammad sama sekali tidak menjawabnya. Hamzah marah besar. Ia langsung pergi mencari Abu Jahal untuk membalas dendam atas apa yang dia perbuat pada anak saudaranya. Hamzah dapatkan Abu Jahal ada dalam masjid bersama kaumnya. Ia mendekatinya dan mengambil busur panahnya. Lalu ia pukul Abu Jahal dengannya sampai melukai kepalanya dengan luka yang menyakitkan. Kemudian ia berkata, "Apakah kamu berani mencacinya padahal aku berada dalam agamanya? Aku akan katakan apa yang Muhammad katakan. Ayo balas jika kamu mampu." Maka berdirilah beberapa orang dari Bani Makhzum menuju Hamzah untuk menolong Abu Jahal. Abu Jahal kemudian berkata, "Biarkan Abu Ammarah, sungguh aku telah mencaci anak saudaranya dengan cacian yang sangat buruk." Kemudian Hamzah pergi menemui Rasul SAW, lalu ia berkata kepada beliau, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang jujur. Maka tampakkanlah agamamu, wahai anak saudaraku. Demi Allah, aku tidak ingin tetap pada agamaku yang pertama selama langit masih menaungi." Maka dengan Hamzah, Allah memuliakan agama Islam ini. Penjagaan Allah Azza wa Jalla pada Rasulnya SAW mempunyai peran dan waktunya tersendiri dalam hal ini, supaya orang-orang yang bertindak sewenang-wenang berhenti pada batasan-batasannya.
Jika keadaan menjadi sangat sulit dan orang-orang musyrikin bertindak melampaui batas, pasti mereka akan melancarkan keinginan-keinginan mereka, melancarkan berbagai macam teror terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akan terus melancarkan gangguan mereka. Disinilah takdir Allah Azza wa Jalla menghentikan mereka pada batasan-batasannya, dan akan terlaksana qada dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Setelah mereka merasa lemah di perjalanan hidup, dengan pikiran yang tidak karuan dan lemah tekad, kemudian Allah Azza wa Jalla membalas perbuatan mereka dengan balasan yang menyedihkan. Dikarenakan terlalu beraninya mereka melakukan hal-hal yang berupa teror dan gangguan terhadap penyampai dan pembawa risalah Islam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khadijah radhiyallahu anha ketika tahu peran takdir Allah untuk melindungi Rasulnya, ia merasa sangat senang. Ia bersyukur kepada Allah yang benar janjinya, yang pasti akan menolong utusannya, dan telah nampak tanda-tanda hal tersebut. Dan orang-orang pun telah melihat tanda-tanda itu. Ketika Rasulullah SAW masuk kepada Khadijah, dan janji Allah sudah terbukti, ia menyebut kedatangan Rasul dengan wajah berbunga-bunga karena senang. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha selalu mengingatkan Rasulullah SAW dengan apa yang ia selalu katakan, bahwa sekali-kali Allah Azza wa Jalla tidak akan meninggalkan dan membiarkan beliau. Maka Rasul SAW harus menyampaikan dakwahnya, dan semuanya akan beriman kepadanya, entah cepat atau lambat. Pada suatu hari terjadi satu perkumpulan orang-orang Quraisy di Masjidil Haram, dan Abu Jahal ada bersama mereka. Kemudian ia berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad seperti yang kalian lihat. Dia selalu mencela agama kita, mencaci rob-rob kita, membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kita, dan merendahkan sesembahan-sesembahan kita. Aku bersumpah pada Allah akan datang kepadanya dengan membawa batu besar, dan jika ia sedang sujud, aku akan timpakan batu itu ke atas kepalanya. Kalian bisa membiarkan aku atau mencegahku. Setelah itu, terserah keturunan Abdul Manaf mau berbuat apa padaku." Kemudian mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak pernah mencegahmu melakukan apapun. Lakukan apa yang kamu mau." Orang-orang tercengang dengan apa yang telah dikatakan orang terlaknat dan nekat ini. Abu Jahal benar-benar ingin melaksanakan apa yang telah terbesit di pikirannya, dan setan pun ikut mendukungnya. Ia benar-benar ingin membunuh Muhammad SAW. Terserah apa yang akan dilakukan Bani Hashim padanya. Dia pun tahu bahwa terbunuhnya Muhammad SAW adalah akhir dari riwayatnya juga, karena mereka akan membunuhnya. Biarlah hal itu terjadi sehingga ia bisa bebas dari beban yang ia bawa yang berupa kemarahan, kebencian yang sangat luar biasa terhadap apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal menyiapkan batu yang besar. Kemudian ia menunggu kedatangan Muhammad SAW. Ia tahu bahwa Muhammad seperti biasa akan datang untuk melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah dan sholat untuk Allah Azza wa Jalla, lalu beritikaf beberapa saat di Baitul Haram. Kaumnya berjanji akan datang lebih awal untuk menyaksikan tindakan yang mengerikan tersebut, yang tidak mungkin dilakukan seorang pun, kecuali orang yang sudah hilang akalnya dan menginginkan kehancuran untuk dirinya sendiri. Kemudian datanglah Rasulullah SAW dan memasuki masjid. Lalu beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian pergi ke tempatnya, yaitu antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Mulailah beliau berdoa kepada Robnya dengan doa yang beliau kehendaki. Sedangkan Abu Jahal masih menunggu sampai beliau masuk ke dalam sholatnya dan fokus terhadap sholatnya tersebut. Kemudian ia akan melaksanakan rencananya. Rasulullah SAW sekarang sudah masuk dalam sholatnya dan bersujud. Lalu Abu Jahal mengambil batu yang ia bawa dan mendekat kepada Rasulullah SAW. Ketika ia mau mengangkat batu itu untuk dilemparkan ke kepala Rasul yang sedang bersujud kepada Allah,
Tiba-tiba Allah melemparkan ke dalam hatinya ketakutan yang membuat tangannya membeku di atas batu tersebut. Kini hatinya telah dipenuhi rasa takut yang dahsyat. Kemudian ia membuang batu itu jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal kembali pulang dengan wajah pucat. Tubuhnya gemetaran disebabkan oleh hal yang ia lihat tadi. Hampir-hampir ia tidak mampu untuk berbicara. Kakinya pun tak kuat melangkah. Maka ia pun terduduk, terdiam, dan gemetaran. Datanglah kaumnya dan mengerumuninya. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abdul Hakam?" Kemudian ia menjawab, "Tidaklah aku mendekat kepada Muhammad. Tiba-tiba muncullah seekor onta jantan besar yang mendekatinya. Ia tidak pernah melihat makhluk yang sebesar itu. Ukuran kepalanya sangat besar. Makhluk itu terus mendekatinya dan sudah membuka mulutnya. Nampak di hadapannya taring-taring besar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Makhluk itu semakin mendekat dan ingin memangsanya. Ia merasa sangat ketakutan. Ia tidak bisa bebas darinya sampai ia membuang batu itu jauh dari Muhammad." Sungguh Allah Azza wa Jalla ingin meyakinkan kepada Rasulnya bahwa Abu Jahal tidak ada apa-apanya sama sekali. Allah Azza wa Jalla mampu menghilangkan akal sehatnya dan menjadikannya kebingungan di jalanan kota Mekah dan tidak punya tujuan dan berbicara tidak karuan. Dan Allah juga bisa menaruh dalam hati Abu Jahal perasaan segan dan takut terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna inilah yang seringkali Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tekankan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah datang seorang laki-laki dari kabilah Kats'am ke kota Mekah yang membawa daging onta. Maka Abu Jahal membelinya. Akan tetapi ia mengulur-ngulur waktu pembayarannya sampai beberapa lama dan tidak juga membayar harga tersebut. Saat penjual daging pun meminta tolong kepada teman-teman Abu Jahal dari para pemuka kaum dan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dengannya. Ketika orang ini semakin memaksa untuk minta bantuan dan mereka merasa bosan berbicara dengan Abu Jahal karena mereka lihat kalau dia tidak akan membayar pada orang tersebut. Bahkan dia memang menolak untuk membayar harga. Akan tetapi, orang ini tetap memaksa untuk dibantu agar haknya dikembalikan. Kaum musyrikin ingin memanfaatkan kesungguhan orang ini dan membaliknya menjadi ejekan dan olok-olok dengan mengikut sertakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal permainan tersebut. Maka mereka yang sedang berkumpul di tempat perkumpulan itu menyuruhnya untuk mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat di dalam masjid dan menyampaikan permasalahannya kepadanya. Dan mereka meyakinkannya bahwa hanya Muhammadlah yang bisa mengembalikan haknya. Orang ini menyetujui permintaan mereka. Ia pun pergi menuju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Abdul Hakam telah mengambil hakku, dan saya adalah orang asing di sini. Aku telah bertanya orang-orang itu tentang siapa yang bisa membantuku untuk mengambil hakku. Maka mereka menunjuk padamu. Tolong ambilkan hakku darinya. Semoga Allah merahmatimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari tempatnya dan berkata, "Mari kita ke tempat Abdul Hakam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju rumah Abu Jahal bersama orang Bani Kats'am. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memukul pintu Abu Jahal. Maka Abu Jahal menjawab dari dalam rumahnya, "Siapa ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Muhammad, keluarlah kepadaku." Ia pun keluar dengan wajah pucat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berikan kepada orang ini haknya." Abu Jahal menjawab dengan ketakutan, "Iya, dia tidak akan pergi dari tempat ini sampai aku berikan haknya." Kemudian Abu Jahal pun masuk rumah dan mengambil apa yang menjadi hak orang itu, lalu ia berikan kepadanya. Allah Azza wa Jalla telah mempercepat hukuman bagi orang yang menyakiti Rasulnya, yaitu dengan terkena penyakit.
Dan Allah Azza wa Jalla kabulkan doa Rasul ketika beliau dalam keadaan marah dan merasa tersakiti dengan apa yang dilakukan kaumnya. Hindun bin Abi Hala bin Khadijah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah melewati seorang hakam Abu Marwan. Lalu hakam ini memberi isyarat dengan matanya, yaitu ejekan, memakinya dan mencelanya sambil menunjuk dengan jari telunjuknya pada Rasul. Beliau menoleh kepadanya. Kemudian beliau menghadap ke langit dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jadikanlah baginya ketakutan. Allah pun mengijabah doa beliau, dan tiba-tiba tubuh hakim ini dengan cepat gemetaran, tangannya pun gemetar sampai ia tidak bisa menguasai tubuhnya. Dahulu, Aswad bin Al-Muttalib bin Abdul Uzza dan komplotannya mengejek Nabi SAW. Pada hari itu pula Rasul mendengar kabar itu, maka beliau langsung mendoakan dia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Jibril melemparnya dengan selembar daun berwarna hijau tepat di matanya dan ia menjadi buta. Lalu ia pukulkan kepalanya ke tembok dan berkata, Robnya Muhammad telah membunuhku. Kemudian kedua bola matanya keluar dan meninggal dunia. Ada juga riwayat lainnya yang mengatakan tentang kematiannya. Dan semua riwayat tersebut menyebutkan bahwa orang itu buta kemudian meninggal. Al-Aswa bin Abi Yaguts jika melihat kaum muslimin, ia berkata kepada para sahabatnya dengan maksud mengejek para sahabat Rasulullah SAW. Telah datang kepada kalian raja-raja bumi yang akan mewarisi kerajaan Persia dan Romawi. Dan pernah ia mengatakan kepada Rasul SAW saat ia melihat beliau, apakah tidak diwahyukan kepadamu hari ini dari langit, wahai Muhammad? Ketika Al-Aswad melewati Rasulullah SAW yang sedang bertawaf, Jibril alaihi salam berkata kepada Rasul, apa pendapatmu tentang orang ini? Beliau menjawab, hamba yang buruk. Maka Jibril memberi isyarat ke kepalanya dan berkata, telah aku bereskan orang ini. Kemudian dikabarkan bahwa Al-Aswad keluar dari sisi keluarganya. Lalu ia terkena racun yang menjadikan wajahnya menghitam seperti seorang penduduk Habasyah. Sampai-sampai keluarganya tidak mengenalinya ketika ia datang dan mereka menutup pintu rumah. Kembalilah dia dan berputar-putar di jalan-jalan bukit kota Mekah. Ia menanduk-nanduk pohon dengan kepalanya dan memukuli wajahnya dengan duri sampai ia meninggal karena kehausan. Sedangkan Al-As bin Wa'il As-Sahmi apabila disebutkan tentang Rasul SAW setelah kematian kedua anaknya, Al-Qasim dan Abdullah, ia berkata, biarkan saja dia, karena sesungguhnya setelahnya kalau dia mati tidak akan ada yang mengingatnya lagi dan kalian akan merasa kasihan padanya. Biarkan saja dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang yang mandul, tidak akan punya keturunan setelahnya. Kalau dia mati, tidak akan ada yang mengingatnya lagi dan kalian akan merasa kasihan padanya. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus atau mandul. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Suatu hari Rasulullah SAW bertawaf mengelilingi Ka'bah dan dihentikan oleh Al-As bin Wa'il dan beberapa orang lainnya. Mereka kemudian berkata, kemarilah wahai Muhammad, kami akan menyembah apa yang kau sembah dan kamu sembah apa yang kami sembah. Kamu dan kami akan ikut bersama-sama dalam hal ini. Jika yang kamu sembah lebih baik dari yang kami sembah, maka kami telah mengambil bagian dari Rabb yang kau sembah. Dan jika yang kami sembah lebih baik dari yang kau sembah, maka kamu telah ambil bagian pula dari Rabb kami. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
dan kamu bukanlah penyembah Rabb yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah Rabb yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Ketika Al-As melewati Rasulullah SAW dan ia sudah menyakiti beliau, berkatalah Jibril alaihissalam pada Nabi SAW, "Apa yang kau ketahui tentang orang ini, wahai Muhammad?" Rasulullah SAW menjawab, "Hamba yang buruk." Maka Jibril alaihissalam memberi isyarat ke telapak kakinya dan berkata, "Aku sudah mengurusnya." Maka keluarlah Al-As dengan menaiki keledai menuju kota Taif. Di tengah perjalanan ia turun di satu bukit dan kakinya terkena duri yang menyebabkan kakinya terinfeksi dan membengkak sampai menjadi seperti batu penggilingan atau punuk onta, kemudian meninggal setelah itu. Ibnu Ishaq meriwayatkan, kemudian ia berkata, "Pembesar orang-orang yang mengolok-olok berjumlah 5 orang. Mereka mempunyai kedudukan dan kemuliaan di antara kaumnya. Mereka sangat gencar menyakiti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib, Abu Zam'ah, Al-Aswad bin Abu Yaguts, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, dan Al-Harits bin Talatilah." Nabi mengadukan kelakuan mereka kepada Jibril. Kemudian Jibril mendoakan mereka dan Allah Azza wa Jalla pun mengijabahi doa Jibril alaihissalam dan mereka telah dibalas dengan seburuk-buruk balasan. Berkenaan dengan mereka dan orang-orang semisalnya yang berlarut-larut dalam kemungkaran, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan engkau, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya." Quran Surat Al-Hijr ayat 94-96. Semua hal ini bukanlah hal yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Dia membalas perbuatan orang-orang yang zalim, yang menghalang-halangi agama Allah Azza wa Jalla dan dakwah. Ini merupakan balasan bagi mereka karena keterlaluan menyakiti Rasul. Maka hukumanlah yang pantas mereka dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.